Halo film lovers, jumpa lagi dengan Jansen Channel. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi fit sampai saat ini agar mampu bertahan menghadapi kejamnya dunia. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menggali kembali jiwa mafia dari para film lovers yang sudah lama terkubur oleh arus drakor yang semakin merajalela. Oke, langsung saja. Alur cerita film yang kali ini akan kita bahas adalah sebuah film yang berjudul In Hell. In Hell adalah sebuah film Hollywood yang diproduksi pada tahun 2003. Pemeran utama dalam film ini adalah seorang mantan pegawai koperasi yaitu Jean-Claude Van Damme dan disutradarai oleh Ringo Lam. Awal cerita diperlihatkan pertarungan yang terjadi dalam sebuah penjara antara seorang yang kelihatannya seperti Algojo. Lawan dari Algojo tersebut dibuat tidak berdaya dan bahkan tewas mengenaskan. Setelah itu, para sipir penjara kemudian melumpuhkan si Algojo yang memakai topeng. Adegan terus berlanjut pada seorang tahanan yang tertidur dengan nyenyak, tetapi kemudian dibekap mulutnya dan dicabut lidahnya menggunakan tang. Akibatnya orang ini tewas dengan lidah yang terlepas. Wah, sadis. Kegiatan-kegiatan ini berlangsung di sebuah penjara. Adegan berlanjut pada mayat-mayat tersebut kemudian dikuburkan oleh sipir penjara di belakang penjara. Scene berlanjut di sebuah pabrik baja di Rusia. Ada seorang pegawainya yang sedang menelpon. Nama orang itu adalah Kyle. Ia sedang menerima telepon dari istrinya yang bernama Gray. Gray sudah sangat merindukan suaminya yang sudah mirip dengan Bang Toib karena tak pernah pulang-pulang. Akibatnya si Gray meminta suaminya untuk menyempatkan waktu pulang ke rumah karena ia sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk pertemuan mereka. Kyle menjawab bahwa ia sedang OTW. Ia meminta istrinya untuk mempersiapkan fisik dan mentalnya juga. Sambil masih teleponan dengan suaminya, si Kyle tiba-tiba lampu rumah mereka padam. Si Gray pun panik karena tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang kemudian memaksa Gray untuk melayaninya. Karena Gray hanya mempersiapkan diri untuk suaminya, ia pun menolak dan melawan orang itu. Namun akhirnya ia tewas mengenaskan dengan kondisi setengah bugil. Kyle yang mengetahui semua kejadian tersebut lewat telepon yang masih tersambung, mencoba menggeber mobilnya sekencang-kencangnya agar cepat tiba di rumah untuk menyelamatkan istrinya. Namun terlambat, istrinya sudah tidak bernyawa ketika ia tiba di sana. Ia mencoba menelpon polisi Rusia, tetapi karena perbedaan bahasa, maka ia sulit menjelaskan peristiwa yang dialaminya. Saat sedang meratapi istrinya, tiba-tiba laki-laki itu muncul dan memukul Kyle dari belakang. Kyle berusaha menangkap laki-laki tersebut, tetapi laki-laki itu mencoba kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sini. Tapi si Kyle malah ditabrak motor dan naasnya tangannya patah. Laki-laki itu pun akhirnya lolos. Karena aksi kejar-kejaran tersebut sempat membuat arus lalu lintas menjadi kacau balau, si Kyle malah ditangkap polisi. Ia kemudian dimasukkan dalam sebuah penjara. Dalam sidang pengadilan, pembunuh Gray, istrinya Kyle, dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup untuk memberatkan dirinya. Kyle sangat terpukul dengan keputusan tersebut. Ia tidak terima dengan ketidakadilan itu. Dengan cepat ia merampas pistol seorang polisi yang saat itu sedang mengantuk, kemudian menembak pembunuh istrinya sampai tewas bermandikan darah. Mampus. Sebagai akibat dari tindakannya ini, si Kyle kemudian dibawa ke penjara. Penjara khusus untuk kriminal berat.
Ya, mungkin sekelas dengan Nusa Kambangan. Nama penjara itu adalah Kravavi. Ia diangkut dengan bis tahanan dengan beberapa tahanan lainnya. Setibanya di penjara tersebut, mereka bertemu dengan seorang jenderal yang kebetulan datang berkunjung ke penjara tersebut karena sebelumnya ada seorang tahanan yang sedang mencoba kabur dan berhasil ditangkap. Sang jenderal mengingatkan pada tahanan yang baru masuk agar jangan coba untuk kabur, kalau tidak kamu akan mengalami hal yang lebih buruk lagi. Para tahanan yang baru kemudian disuruh menanggalkan seluruh pakaiannya, termasuk meletakkan semua barang yang mereka bawa. Kyle tidak mau melepas cincin kawinnya. Hal itu membuat kepala sipir menyiksanya sampai ia tersungkur. Kemudian cincin nikahnya diambil dan dipakai oleh kepala sipir tersebut. Selain itu, membuat rambut mereka dipotong pendek dan diwajibkan untuk mandi membasuh semua dosa-dosa mereka. Selanjutnya kemudian mereka dibawa ke ruangan sel mereka. Kyle yang belum bisa move on dari bayangan istrinya, setiap saat dia hanya bisa memandang foto istrinya dan membayangkan kebersamaan mereka. Pada malam itu, Billy Cooper, teman seangkatan Kyle, dijemput oleh sipir penjara, kemudian diantar pada napi lainnya. Ternyata napi tersebut telah memesannya karena menginginkan kehangatan tubuh dari si Billy Cooper. Najis ya. Keesokan harinya Kyle menjumpai temannya si Billy Cooper dalam keadaan ternoda dan tidak berdaya. Kyle juga melihat pelakunya dan itu mengingatkan dirinya kepada pembunuh istrinya. Dengan segera Kyle menghampiri orang itu dan terjadilah perkelahian. Tetapi kemudian dilerai oleh sipir penjara. Konsekuensi dari kejadian itu, Kyle dimasukkan ke ruang isolasi yang sangat menyedihkan. Makanan yang diberikan tidak pernah disentuh oleh Kyle. Bahkan Kyle sempat hendak bunuh diri. Psikologinya benar-benar terganggu. Pada saat itu muncullah seekor kupu-kupu yang membuat Kyle kembali mengingat mendiang istrinya. Kupu-kupu tersebut kemudian hinggap pada makanan yang tidak pernah disentuh oleh Kyle, seolah-olah memberikan semangat pada Kyle untuk tetap bertahan hidup. Kyle pun kemudian akhirnya makan untuk tetap kuat. Setelah itu Kyle pun kembali ke selnya. Tetapi dia dipindahkan bersama dengan seorang psikopat yang dijuluki 451. Si 451 ini sudah membunuh 3 napi lainnya yang pernah sekamar dengan dia. Dan sipir mengingatkan Kyle agar hati-hati dengan 451 ini, agar jangan bernasib sama dengan 3 napi lainnya. Sipir itu berkata bahwa untuk mendapat kamar sel yang baik, ia harus membayar sejumlah uang. Kegiatan sehari-hari para tahanan yaitu mereka dibawa ke sebuah daerah untuk bekerja. Kemudian setelah sore hari, mereka akan dibawa kembali ke penjara. Hari itu Paul, kakaknya Gray, datang mengunjungi Kyle. Dia mengabarkan bahwa jenazah Gray, istrinya, sudah dimakamkan dengan baik. Dan dia menyampaikan kepada Kyle bahwa untuk mendapatkan perlakuan yang baik di dalam penjara, ia harus mampu membayar sejumlah uang kepada sipir. Cerita berlanjut ketika Kyle dilempar dengan bola oleh orang yang pernah berkelahi dengannya, namun meleset dan mengenai kepala geng lainnya. Hal itu hampir saja memicu perkelahian antara geng. Lalu kepala sipir cepat datang melerai dan mengatakan bahwa mereka bisa bertemu di Sparka untuk berkelahi. Kyle kemudian bertemu dengan Billy Cooper
dan Malakai, seorang napi yang menggunakan kursi roda. Dari Malakai lah Kyle tahu bahwa napi yang berkelahi dengannya bernama Andre, seorang ketua mafia Rusia. Ia berkomplot dengan para sipir penjara dan menguasai hampir seluruh blok penjara. Malam itu ketika ia tidur, hampir saja ia dibunuh oleh 451 karena dianggap mengganggu. Namun Kyle cepat sadar, kemudian meminta maaf. Keesokan harinya ketika ia sedang makan bubur, Kyle kembali diganggu oleh si Andre. Si Billy Cooper hampir terpancing emosinya, tetapi cepat dilerai oleh temannya. Kyle mencoba memberikan uang kepada sipir untuk pindah kamar, karena apabila tetap bertahan, bukan tidak mungkin ginjalnya akan dicabut oleh 451 dan dijadikan gantungan kunci. Dalam penjara ini, para sipir juga sang jenderal menciptakan suatu lokasi semacam arena tempat berkelahi dan dinamakan Sparka. Tempat itu digunakan untuk pertarungan para fighter dalam penjara tersebut. Hal ini dimanfaatkan untuk taruhan oleh sipir-sipir yang kelihatannya mirip hansip. Hari itu ada pertarungan antara Andre dan musuhnya. Pertarungan itu dimenangkan oleh Andre. Di kamar mandi, si Billy Cooper sedang meruncing sikat giginya. Rupanya ia sudah muak, selalu dijadikan pemuas nafsu oleh si Andre. Dan benar saja, pada malam saat ia diantarkan ke kamar Andre, ia mencoba menikam Andre dengan pisau sikat giginya. Namun karena dia tidak terlalu menguasai teknik penikaman ala Rambo, malah ia sendiri yang harus menjadi korban sikat giginya. Sungguh terlalu. Keesokan harinya ketika ada kerja bakti, Kyle terlibat perkelahian dengan rekan Andre. Kyle mencoba menahan diri untuk tidak berkelahi, tetapi sipir yang melihat kejadian itu malah menyuruh orang-orang tersebut mengeroyok Kyle hingga ia hampir melihat nenek moyangnya yang sudah mati berpuluh-puluh tahun yang lalu. Akibat dari kejadian itu, Kyle harus kembali masuk ruang isolasi yang menyedihkan. Kali ini ia sudah cukup terbiasa. Ia sempat mencoba berkomunikasi dengan napi di ruang sebelahnya dengan cara memukul-mukul tembok. Malam itu ia kembali bermimpi dengan istrinya. Ketika hukuman isolasinya selesai, ia kembali diganggu oleh Andre. Tetapi kali ini Kyle mampu menghindar. Pada hari itu terjadi pembunuhan antar gangster, tetapi Kyle tidak terlibat di dalamnya. Kyle kembali ke selnya yang tidak jadi dipindahkan. Ia masih tetap bersama dengan 451. Ia mencoba membaca catatan 451. Di situ ditulis kebencian memberikan kekuatan kepadaku dan membuatku tetap hidup untuk melakukan kebenaran. Ketika suatu saat tepat pada waktu makan, kembali si Andre mengganggu Kyle. Bahkan ia mengatakan bahwa ia ingin sekali menikmati tubuh Kyle. Seketika emosi Kyle memuncak, mungkin karena sedang datang bulan. Perkelahian pun tidak terelakkan. Kali ini piring dan sendoklah yang menjadi korban. Untuk ketiga kalinya Kyle masuk dalam ruang isolasi. Pada saat kerja bakti, Billy Cooper temannya mencoba melarikan diri, memanfaatkan keadaan yang kacau karena ditemukan sebuah ranjau yang masih aktif dan kemudian meledakkan sebuah mobil. Dalam pelariannya, teman Billy tewas ditembak sedangkan Billy berhasil kabur. Tetapi tidak lama setelah itu, ia kembali ditangkap. Dalam ruang isolasi, Kyle mencoba melatih dirinya lebih keras untuk menghadapi keadaan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.
Tiba saatnya pertandingan Sparka. Kali ini mempertemukan dua musuh bebuyutan, yaitu Kyle dan Andre. Awalnya Kyle sempat dibuat kewalahan. Hal itu membuat kebenciannya semakin memuncak. Ia kemudian berhasil membunuh Andre dengan cara menggigit lehernya sampai mati. Semenjak saat itu Kyle berubah menjadi sangat buas. Ia menjadi orang yang tidak punya belas kasihan, ganas dan semakin menggila. Satu persatu musuhnya ia bunuh secara sadis tanpa ampun. Teman-temannya termasuk 451 merasakan bahwa Kyle sudah benar-benar berubah. Tetapi tanpa sadar Kyle sudah semakin jauh masuk ke dalam permainan buruk yang dibuat oleh para sipir penjara. Kyle benar-benar menjadi pembunuh buas dan tanpa ampun. Pada suatu saat Paul datang untuk mencoba menolongnya keluar dari penjara. Namun Kyle menolak dan malah meminta Paul untuk melupakannya saja. Di sebuah acara kemerdekaan, Billy datang menemui Kyle dan memberitahukan bahwa ia akan melarikan diri malam harinya. Pada saat yang sama ada tamu baru yang pindah penjara dan kemudian bertemu dengan Kyle. Orang itu nampak seorang mafia juga. Pada malam harinya si Billy mencoba melarikan diri, namun naas baginya. Ia berhasil ditangkap oleh para sipir penjara. Ternyata si Malakai yang membocorkan rahasianya kepada sipir. Hal ini ia lakukan agar bisa mendapatkan obat untuk lukanya. Perbuatan Malakai ini diketahui oleh 451. Kemudian si Billy disiksa orang yang baru pindah penjara tersebut. Scene berlanjut pada Sparka, di mana orang baru itu menghabisi lawan-lawannya dengan beringas dan tanpa ampun. Si Billy akhirnya tewas di tangan si orang baru karena tak mampu lagi menahan siksa. Pada Sparka berikutnya, para sipir mempertemukan Kyle dengan orang baru tersebut. Tetapi Kyle kali ini tidak mau bertarung. Dia rupanya sudah muak dijadikan bahan taruhan oleh para sipir yang laknat tersebut. Akibat dari tindakannya, ia kemudian dirantai berhari-hari di sebuah tiang. Empat 451 bertemu dengan Malakai dan menumpahkan bensin di tubuhnya, kemudian membakarnya. Ini akibat pengkhianatannya terhadap Billy. Melihat pengorbanan Kyle yang diikat di tiang besi selama berhari-hari karena tidak mau bertarung, para gangster kemudian tergerak hatinya. Mereka kemudian sepakat untuk tidak bertarung lagi. Gangster juga manusia. Hal ini membuat jenderal dan sipirnya kehilangan lahan judi. Tetapi mereka tidak bisa memaksakan kehendak terhadap para tahanan, karena para tahanan sudah bersatu. Kyle yang sudah sangat lemah kemudian dilepaskan dan dibawa ke klinik untuk dirawat. Setelah cukup pulih, ia kembali masuk sel.
dan lanjut ke ruang isolasi. Sang jenderal memberi ancaman kepada para seluruh tahanan agar tetap mematuhi mereka. Kemudian jenderal tersebut melihat dan membawa Algojo yang terlihat di awal cerita. Rupanya ia adalah piaraan sang jenderal. Algojo tersebut kemudian disuruh untuk membunuh Kyle. Kyle benar-benar hampir mati saat menghadapinya. Sampai suatu saat Kyle memukul dinding dan ternyata dibalas oleh si Algojo tersebut. Algojo tersebut akhirnya tahu bahwa selama ini yang menemaninya di ruang isolasi adalah Kyle. Melihat situasi itu, sipir mencoba menembak, tetapi Algojo itu menghalanginya dan akhirnya tewas. Para tahanan pun mengamuk setelah peristiwa itu. "451 akhirnya berbicara dengan Kyle. Ia sudah mencatat semua pembunuhan yang terjadi di penjara itu selama 20 tahun terakhir. Ia ingin adanya keadilan dalam penjara tersebut. 451 juga membantu Kyle melarikan diri setelah pertarungan terakhirnya. Pertarungan Sparka kali ini mempertemukan Kyle dengan orang baru itu. Sang jenderal sudah merencanakan agar Kyle segera disingkirkan. Pada pertarungan itu Kyle membunuh orang tersebut dan dengan mematahkan tangannya. "451 masuk dalam sebuah terowongan dan kemudian bertemu dengan Kyle dan para sipir di sebuah bengkel saat Kyle akan dibunuh. Mereka kemudian berhasil melumpuhkan sipir itu dan membunuhnya. Kyle kemudian melarikan diri menggunakan mobil sang jenderal dan berhasil lolos. Sedangkan 451 kembali masuk ke penjara dan membunuh jenderal jahat itu dengan cara dicabut lidahnya. Tiga bulan kemudian, penjara Kravavi ditutup karena banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana. Film pun berakhir dengan menyisakan tanda tanya. Kemanakah Kyle setelah ia kabur? Apakah kembali ia ditangkap karena mencuri mobil jenderal? Sudahlah. Pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah kemampuan menguasai diri, berkomitmen untuk menjadi diri sendiri agar tidak kehilangan jati diri adalah ciri orang yang menghargai diri. Karena musuh terbesarmu adalah diri sendiri. Oke, sampai di sini review kita kali ini. Sampai jumpa dengan skenario selanjutnya. Adios, amigos.